Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainda Saputri dengan NIM 190170019. Kedai otentik Thai Tea itu sendiri adalah warung yang didesain dengan simple, unik, namun sangat nyaman. Kedai otentik Thai Tea yang menyediakan varian rasa dan topping dengan kualitas produk serta pelayanan yang sangat baik. Lokasi yang sangat strategis yaitu terletak di Kota Juang Utama Biren, di Jalan Tengku Nyak Arif Biren. Kalian dapat melihat varian rasa produk yang ditawarkan di kedai otentik Thai Tea itu sendiri. Metode Kano dikembangkan oleh Noriaki Kano, Tokyo Riko University tahun 1984. Fokus utama dari metode Kano adalah untuk mengetahui seberapa baik variabel yang dapat memuaskan pelanggan. Kategori kebutuhan berdasarkan metode Kano. Yang pertama, atraktif, dilambangkan dengan huruf A, yaitu kategori yang tidak diharapkan oleh pelanggan tetapi menghasilkan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi. Yang kedua, one-dimensional, dilambangkan dengan huruf O, yaitu kategori yang menampilkan hasil performa pada jasa atau produk sebanding dengan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, must be, dilambangkan dengan huruf M, yaitu kategori yang harus ada di dalam jasa atau produk. Yang keempat, indifferent, dilambangkan dengan I, yaitu kategori yang tidak baik atau tidak buruk oleh pelanggan atau netral, sehingga kategori indifferent sulit mengidentifikasi pengaruh kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan. Yang kelima, reverse, dilambangkan dengan R, yaitu kategori yang tidak baik dan kebalikan dari one-dimensional. Yang keenam, questionable, dilambangkan dengan Q, yaitu kategori yang mengidentifikasi suka pada saat produk fungsional dan disfungsional. Langkah-langkah dalam mengklasifikasi model Kano adalah dengan menentukan atribut pertanyaan dan memberikan penilaian dengan cara Likert. Poin 1 sebagai nilai terendah dan poin 5 sebagai nilai tertinggi. Kuesioner mengandung komponen pilihan jawaban terdiri dari suka, harus, netral, boleh, tidak suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Al-Fatah dengan NIM 1901770. Di sini saya akan menjelaskan tentang kuesioner kedai otentik Thai Tea. Jadi saya sekarang akan menjelaskan tentang kuesionernya. Pertanyaan tentang aspek ekonomi. Apakah harga yang ditawarkan oleh kedai otentik Thai Tea terjangkau? Pertanyaan kedua, apakah harga sesuai dengan produk yang dijual? Pertanyaan selanjutnya tentang aspek ergonomi. Pertanyaan pertama, berikan penilaian kebersihan 4. Pertanyaan kedua, apakah fasilitas membuat Anda nyaman? Sekarang pertanyaan tentang aspek durability. Pertanyaan pertama, berapa durasi waktu yang bisa kalian tunggu dalam satu pembuatan produk Thai Tea? Pertanyaan kedua, apakah durasi 1 menit lama untuk pembuatan satu produk? Pertanyaan tentang aspek perform. Rasa apakah favorit Anda? Dan pertanyaan kedua, apakah Anda puas dengan pelayanan kedai otentik Thai Tea? Pertanyaan selanjutnya tentang aspek fitur. Seberapa mampu penjual kedai otentik Thai Tea membuat suatu produk dengan kualitas yang baik? Pertanyaan kedua, apakah Thai Tea baik bagi kesehatan? Baik, kita akan melihat respon dari konsumen.
bagi konsumen yang perempuan lebih banyak merespon tentang ini dengan 63,3%, sedangkan umur lebih banyak umur yakni 19 tahun dengan angka 55,1%. Tentang harga yang ditawarkan, lebih banyak 20, yakni 40,8%. Sedangkan harga yang terjual yakni 40,8%. Aspek ergonomis lebih banyak yang memilih tanggapan ini dengan kisaran 55,1%. Sedangkan fasilitas rata-rata lebih banyak yang nomor 1, yakni 46,9%. Sedangkan aspek durability yakni lebih banyak yang 3 menit, yakni 36,7%. Sedangkan apakah durasi 1 menit lama untuk pembuatan suatu produk? Mereka menjawab tidak, yakni 85,7%. Sedangkan aspek perform yakni lebih banyak yang memilih sangat espresso. Sedangkan tentang pelayanan yakni lebih cenderung ke nomor 1, yakni dengan kisaran 62,5%. Tentang kualitas lebih cenderung ke nomor 1 juga, yakni dengan kisaran 49%. Tentang kesehatan lebih banyak ke nomor 2, yakni kisaran 32%. Baik, inilah tabel ya. Lebih banyak perempuan yang konsumennya lebih banyak perempuan ketimbang lelaki. Ini sekian dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.